7 hantu menurut kepercayaan masyarakat Bali. Masing-masing daerah memiliki kepercayaan dengan keberadaan hantu yang berbeda. Cerita turun-temurun dan budaya setempat biasanya ikut mengambil peran dalam membentuk kepercayaan terkait hantu. Sama halnya dengan masyarakat Bali yang juga memiliki kekhasan sendiri terhadap hantu, mulai dari menyerupai manusia, memiliki taring tajam, dan hal-hal menyeramkan lainnya. Salah satu hantu menurut kepercayaan masyarakat Bali yang paling terkenal adalah Lea. Untuk lebih jelasnya, tonton videonya sampai habis ya. Hantu menurut kepercayaan masyarakat Bali yang pertama Rangde. Dikutip dari buku berjudul Tempat Menyeramkan Plus Hantu-Hantu Terkenal di Dunia yang ditulis oleh Puspaswara dan Risharak, Rangde adalah ratu dari para Lea dalam mitologi Bali. Rangde adalah pemimpin pasukan penyihir jahat untuk melawan Barong, yang merupakan simbol kekuatan baik. Dikabarkan Rangde sering menculik dan memakan anak kecil. Menurut kepercayaan masyarakat Bali, Rangde adalah Ratu Manendradata yang hidup di Pulau Jawa pada abad ke-11. Ratu Manendradata dituduh oleh Raja Darmodayana melakukan perbuatan sihir kepada permaisuri kedua raja, lalu ia pun diasingkan. Rangde sering digambarkan dalam wujud seperti seorang wanita dengan rambut panjang yang berantakan, memiliki kuku panjang, wajah menakutkan, dan memiliki gigi yang sangat tajam. Yang kedua, Lea. Dikutip dari buku yang berjudul Kumpulan Kisah Nyata Hantu di 13 Kota yang ditulis oleh Argo Wikanjati, Lea adalah penyihir jahat pada mitologi Bali. Le artinya penyihir jahat dan artinya jahat. Lea hanya bisa dilihat ketika malam hari oleh para dukun pemburu leak. Di siang hari ia tampak seperti manusia biasa. Namun pada malam hari ia berada di kuburan untuk mencari organ-organ dalam tubuh manusia yang digunakan untuk membuat ramuan sihir. Coba jadi lencel loh. Ini nak yang benar. Ramuan sihir tersebut dapat mengubahnya menjadi seekor harimau, babi, kera, atau menjadi seperti Rangde. Apabila perlu, ia juga dapat mengambil organ dari orang hidup. Yang ketiga, Gregek Tunggek. Gregek Tunggek merupakan salah satu hantu menurut kepercayaan masyarakat Bali. Dikutip dari buku berjudul Kisah Hantu-Hantu di Nusantara yang ditulis oleh Ibnu R. Nugroho, Gregek Tunggek lebih mirip dengan kuntilanak. Konon, hantu ini suka bermain dengan anak kecil. Tak hanya itu saja, Gregek Tunggek juga sangat menyukai tempat yang lembab. Yang keempat, Celuluk. Dikutip dari buku yang berjudul Bau Sastra Lelembut atau The Encyclopedia of Indonesian Ghosts yang ditulis oleh Lentera Nusantara, Celuluk adalah sejenis Lea yang bekerja sebagai anak buah Rangde dan suka tertawa. Celuluk tidak berani menyerang manusia karena ia adalah Lea yang sangat penakut. Jika diancam oleh manusia, Celuluk akan lari ketakutan dan menghilang. Dan Celuluk ini biasa tampak di tengah hutan, sungai, jembatan sunyi, dan dekat kuburan. Yang kelima, Brerong. Brerong adalah hantu yang sering mencuri uang. Hantu ini dipelihara oleh seseorang dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan. Kekayaan yang diperoleh adalah dengan mencuri uang secara gaib. Umumnya, seseorang yang memelihara Brerong menyiapkan tumbal berupa manusia. Selain itu, majikan dari Brerong harus membuatkan sesajen dan terdapat perjanjian tertentu yang harus dipenuhi. Yang keenam, Gamang.
Meskipun tidak sepopuler Rangde atau Lea, Gamang memiliki tempat penting dalam kepercayaan lokal dan sering muncul dalam berbagai cerita rakyat dan praktik spiritual di Bali. Hantu Gamang adalah makhluk mistis yang sering digambarkan sebagai roh atau hantu yang memiliki penampilan menyeramkan dan menakutkan. Gamang dikenal dengan bentuk tubuhnya yang menyerupai manusia, tetapi dengan ciri-ciri yang mengerikan, seperti kulit pucat, mata merah, dan taring yang mencolok. Kadang-kadang Gamang digambarkan dengan bentuk tubuh yang cacat atau rusak, dan penampilan Gamang bisa bervariasi tergantung pada versi cerita yang berbeda. Dalam beberapa versi, Gamang digambarkan sebagai makhluk yang memiliki tubuh kurus dan lemah dengan kulit yang tampak seperti sudah mati atau berwarna abu-abu. Dalam versi lain, Gamang mungkin memiliki ciri-ciri yang lebih mengerikan seperti kuku tajam dan gigi yang menonjol. Yang ketujuh, Memedi. Memedi adalah makhluk halus yang dipercayai oleh masyarakat di Bali. Memedi adalah makhluk halus atau hantu yang tinggal di semak-semak dan batu yang besar. Bentuk Memedi menyerupai manusia dengan pakaian yang kotor. Dan Memedi salah satu hantu yang paling suka menyembunyikan anak kecil. Apa yang kita pelajari dari berbagai hantu ini adalah bagaimana masyarakat Bali mengintegrasikan kepercayaan mereka ke dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan hantu-hantu ini bukan hanya sebagai cerita menakutkan, tetapi sebagai cara untuk memahami dan mengatasi tantangan spiritual dan sosial. Mereka mencerminkan nilai-nilai budaya seperti pentingnya keharmonisan, kepatuhan pada norma-norma adat, dan pengertian tentang energi positif dan negatif. Di Bali, setiap hantu memiliki perannya sendiri dalam menjaga keseimbangan spiritual dan memastikan bahwa komunitas tetap dalam jalur yang benar. Ritual dan upacara yang melibatkan hantu-hantu ini adalah cara untuk mengatasi masalah spiritual, mengusir energi negatif, dan menjaga kedamaian di masyarakat. Dan penting untuk diingat bahwa kepercayaan terhadap hantu dan roh dalam budaya Bali bukan hanya tentang cerita mistis, tetapi juga tentang cara-cara praktis untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Upacara adat dan ritual yang melibatkan hantu-hantu ini membantu masyarakat untuk menghadapi ketidakpastian dan memastikan bahwa mereka hidup dalam harmoni dengan dunia spiritual.